Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi salempang, kakuping tadi tekompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermin, sekali lagi kurang ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kurame dalam kelas, maning rame tapi tak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun angka. Mugi-mugi yang menjawab salam saya dijauhkan dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Multajam beserta keluarganya, dan yang terhormat pada pimpinan Pondok Pesantren Al-Multajam beserta jajarannya, dan yang terhormat kepada Dewan Juri, kepada Ketua Panitia, Ketua Pelaksana beserta rekan-rekannya, dan yang terhormat pada para alim ulama, para guru-guruku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah dan dimutaqiman kita kepada beliau. Dan yang terhormat kepada teman-temanku, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, yang semoga Allah diistiqomahkan dalam bertolabul ilminya dan ditetapkan iman, Islam dan ihsannya. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha luhur, sehingga kita tidak bisa takabur dan dilebarkan liang kubur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota. Yakti habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang paling mulia ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul meningkatkan ketakwaan dalam kehidupan. Para jamaah rahimakumullah, ada 7 buah sifat yang membuat orang mukmin beruntung untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi di alam baka ini, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Adapun 7 buah sifat yang membuat orang mukmin beruntung untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang keempat, orang yang menunaikan zakat. Yang kelima, orang yang menjaga kemaluannya. Yang keenam, orang yang memelihara amanah-amanah serta menepati janjinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang memelihara sholatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah serta menepati janjinya dan orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun, maka merekalah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Para jamaah rahimakumullah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana perangi akhlak Rasulullah itu? Lalu Aisyah menjawab, perangi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan diriwayatkan lagi oleh Umar bin Khattab, bila turun sesuatu wahyu kepada Rasulullah SAW, maka terdengarlah suara seperti suara lembah. Maka kami pun terdiam sejenak, lalu Rasulullah menghadap kiblat seraya mengangkatkan kedua tangannya dengan membacakan Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tuqsir alaina wa arqina wa ardina, yang artinya, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku dan janganlah engkau kurangi, muliakanlah aku dan jangan engkau hinakan, berikanlah aku sesuatu dan jangan engkau tidak memberikan sesuatu, utamakanlah aku atas orang lain dan jangan engkau mengutamakan orang lain atas diriku, ridailah kami dan gembirakanlah kami. Setelah itu Nabi memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia baru saja menerima wahyu. Telah turun kepadaku 10 ayat. Barang siapa yang melaksanakan kandungannya, maka ia masuk surga, kata beliau. Seraya membacakan 10 ayat pertama dari Quran surat Al-Mu'minun yang baru saja diterimanya itu. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi. Para jamaah rahimakumullah, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, marilah kita laksanakan apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Dan marilah kita melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita. Sehingga kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan makhluk Allah Ta'ala. Jadi takwa kepada Allah akan melahirkan cinta seorang hamba kepada Tuhannya, sedangkan akhlak yang mulia akan menarik cinta manusia padanya. Semoga ketakwaan dan iman kita semua ditambahkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada masa pandemi ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bacalah olehmu Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan menolongmu, memberi syafaatmu kepadamu pada hari kiamat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak di dalam hati, mohon dimaafkan. Bila dalam segi penyampaian ataupun dalam segi pengucapan ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang, mohon dimaklumi. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taatlah selalu perintah Tuhan. Umdur maqala wala tangdur mangqala. Lihatlah apa yang dikatakannya dan janganlah lihat siapa yang mengatakannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Burung irian, burung cendrawasih, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi